Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Fadlianto, channel Taritan Fadli. Selamat siang, sekarang hari Kamis teman-teman. Udaranya panas banget, cuacanya sangat panas dan di dalam mobil kerasa panas. Ini saya lagi istirahat sambil kita lagi mau ngonten nih ceritanya. Jadi sekarang saya mau bicara, mau bahas dan mencoba untuk menganalisis teman-teman. Bicara tentang sepak bola, walaupun sebenarnya ini ada kaitannya dengan konteks politik karena kita sekarang lagi senang-senangnya lagi pingin bicara atau ngonten yang bertema politik. Jadi beberapa waktu yang lalu PSSI lewat Pak Erick Thohir termasuk juga wakil ketua ya, konferensi pers terkait dengan jadwal dan kepastian pertandingan Indonesia melawan Argentina. Argentina sebagai juara Piala Dunia 2022. Ini merupakan sejarah bagi bangsa kita, bagi tim nasional kita akan menghadapi tim nasional kuat, bahkan ya terkuat karena dia sebagai juara Piala Dunia 2022 nanti. Sebelum kita bahas, mari kita saksikan ya cuplikan videonya dari pernyataan Pak Erick Thohir ketika konferensi pers. Oke, kita saksikan teman-teman. Puluh ribu yang dijual dan gimana mekanismenya Pak? Belajar dari konser Coldplay kan Pak yang animonya banyak sekali. Terima kasih. Yang pasti kalau tiketing kok saya yakin ya lebih booming dari Coldplay. Betul. Hah? Kemarin saya cuma lihat di sosial media ya, bukan saya yang bicara loh, ya enggak. Katanya kalau Coldplay ya beberapa tahun lagi bisa datang. Tapi kalau tim Argentina ke Indonesia belum tentu 20-30 tahun sekali datang. Betul? Belum tentu. Artinya apa? Ini pertandingan bersejarah. Buat Argentina, buat Indonesia, dan tentu generasi muda pesepak bola Indonesia. Sudah diajak main sama Argentina, mentalnya masih di bawah atau udah mulai di atas. Ini mental yang dibangun gitu. Ya. Dan tentu kita jangan hiruk pikuk ya mengenai. Oke teman-teman, kita saksikan bersama itu video cuplikan konferensi pers Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI yang menjelaskan terkait dengan pertandingan Indonesia melawan Argentina di bulan Juni nanti, yang alhamdulillah masuk dalam match day FIFA ya, jadi agenda resmi FIFA teman-teman. Jadi di situ jelas dalam pesan yang disampaikan beliau itu sangat menarik, sangat mengena sekali dan punya efek yang lumayan besar teman-teman bagi kita tentu ketika kita kaji dalam perspektif komunikasi politik. Jadi coba kita analisa bersama-sama, kita ulas bersama-sama ya, ketika salah satu wartawan bertanya tentang apa kemungkinan animo masyarakat dibandingkan animo masyarakat yang lagi menunggu konser Coldplay di tanggal 15 November nanti, yang menurut Pak Menteri Menparekraf itu animonya lumayan besar. Bahkan ketika pre-launching lewat salah satu bank ya, pembelian lewat salah satu bank itu 1,5 juta yang antri, dan kemudian ketika dijual umum itu 1,7 juta. Nah itu bayangkan, itu sudah berapa itu udah banyak banget tuh animo masyarakatnya. Walaupun kita bicara soal segmen, jelas kalau konser Coldplay ini segmennya anak-anak muda yang berduit, karena tiketnya paling murah itu 800.000 teman-teman, yang paling mahal itu 11 juta. Itu siapa coba ya? Kalau orang-orang karyawan BUMN mungkin, ataupun anak-anak kantoran, orang-orang kaya macam artis pasti bisa tuh, karena disitulah kemudian ada segmentasinya. Cakupannya pun tidak begitu besar, dia hanya di kota-kota besar, tentu tidak mencakup keseluruhan wilayah sampai pelosok-pelosok desa. Dan agendanya pun
acaranya, walaupun sebenarnya tempatnya sama dengan pertandingan sepak bola Indonesia melawan Argentina ya di Gelora Bung Karno. Tapi kalau bicara soal segmen konser, apalagi ini konser band luar negeri, band Inggris, tentu tidak semua masyarakat Indonesia tahu bahasa Inggris ya kan, atau suka lagu Inggris. Nah, disinilah kemudian ada perbedaan segmentasi. Nah, ketika kita kaji bersama, kita ulas bersama pesan yang disampaikan oleh beliau ketika ditanya tentang tadi saya katakan animo masyarakat dibandingkan dengan konser Coldplay, dan beliau menjawab bahwa animo masyarakat itu akan lebih booming ketimbang konser Coldplay. Karena kalau konser Coldplay tahun depan kapanpun bisa diagendakan lagi. Tapi kalau pertandingan Indonesia melawan Argentina, ini bisa saja 20 bahkan 30 tahun berikutnya tidak bisa diagendakan. Dan ini sangat bersejarah menurut beliau. Nah, inilah kemudian yang membuat saya kira pesan yang disampaikan ke masyarakat itu ada rasa ingin tahunya dan rasa penasarannya. Kira-kira benar nggak kira-kira seperti itu gitu loh. Benar nggak kira-kira ingin mendatangkan tim sebesar Argentina itu harus menunggu 20 sampai 30 tahun. Kira-kira seperti itu. Apalagi nih yang lagi viral nih, yang lagi rame untuk mendatangkan Argentina merogoh kocek, PSSI harus merogoh kocek lumayan tinggi. Bahkan disebutkan angkanya itu sekitar 70 miliar. Ini angka tidak kecil ya. Tapi kalau bicara soal tim sebesar Argentina, pasti karena beliau ini adalah salah satu sosok pecinta sepak bola dan pernah menjadi presiden salah satu klub terbaik di dunia, yaitu di Italia ya, Internazionale Milano. Nah, disitulah beliau paham betul ketika mendatangkan Argentina dampaknya sangat besar ya. Dalam konteks politik tidak hanya ini bicara soal dampak sepak bola ataupun olahraga, tentu jelas untuk anak-anak muda kita, tim nasional kita itu rasa percaya dirinya itu akan lebih tinggi ketika berhadapan dengan tim sebesar itu. Nantinya ketika berhadapan dengan tim-tim biasa, tim nasional biasa, tentunya rasa percaya dirinya semakin tinggi. Dan itu yang ditekankan oleh beliau, bahwa mental bahasanya. Nah, kalau dihubungkan dalam konteks politik, jelas teman-teman. Ini kan kita bicara soal segmentasi. Kalau Coldplay itu segmentasinya hanya terbatas oleh orang-orang berduit doang gitu kan, dan anak-anak milenial yang berduit, atau artis bahkan orang-orang yang berduit. Tapi kalau bicara sepak bola teman-teman, tentu kita sadari bersama bahwa negara kita, Indonesia itu adalah salah satu negara dengan tradisi sepak bola yang sangat kuat, walaupun prestasinya rendah banget gitu loh. Di level AFF saja ataupun ASEAN ya, tingkat ASEAN itu sangat rendah. Tapi kalau bicara animo masyarakat untuk sepak bola, tentu sangat istimewa, sangat besar sekali dengan jumlah penduduk yang sangat besar pula gitu kan. Nah, di sini Pak Erick Thohir itu ingin menyampaikan kepada kita nih sebagai komunikannya, objeknya, bahwa pertandingan ini jauh lebih populer ketimbang konser Coldplay. Yang notabene kalau bicara konser Coldplay ini kan jelas stakeholdernya di pemerintahan siapa, yaitu Menparekraf. Menparekraf itu siapa? Yaitu Pak Sandiaga Uno. Pak Sandiaga Uno ini juga masuk dalam bursa pencapresan ya. Kalau survei indikator itu mendapatkan posisi pertama sebagai calon wakil presiden. Salah satu calon wakil presiden 3 besar itu ya ini. Pertama adalah Sandiaga Uno, yang kedua Ridwan Kamil, dan ketiga adalah Erick Thohir. Kalau Pak Sandiaga Uno ini 24%-an dan Pak Ridwan Kamil itu 18%-an dan Erick Thohir itu 14-15%-an. Ini survei indikator ya. Nah, ini jelas. Ini persaingan mencari simpati masyarakat, mencari ceruk elektoral dari masyarakat, ataupun ingin menaikkan elektabilitas. Kita kaji dalam konteks perspektif
politik, komunikasi politik ya. Mohon maaf tentunya teman-teman, ini kan bicara soal sepak bola, sebenarnya tidak bolehlah kemudian dibawa-bawa ke dunia politik. Tapi kita tidak menutup mata teman-teman. Coba kita mengulas dari kejadian yang lalu bahwa Indonesia itu batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 hanya persoalan ada intervensi politik dari tokoh-tokoh politik dan salah satu partai yang tidak menginginkan ataupun menolak pertandingan antara Indonesia melawan Israel, yang berakibat Indonesia didepak jadi dari status sebagai tuan rumah dan dipindahkan ke Argentina. Ini apa ya? Ini menarik. Bahkan di situ jelas punya efek penurunan elektabilitas Ganjar Pranowo yang memang salah satu tokoh yang menolak secara gamblang bahwa dia menolak pertandingan Indonesia melawan Israel. Nah, ini kita bicara soal konteks politik, tentu Pak Erick Thohir ini juga salah satu calon wakil presiden yang populer, 3 populer ya. Ya tadi yang saya tadi katakan bahwa di bulan Januari Pak Erick Thohir itu hanya 10%-an, dan saat ini ya di bulan Mei indikator merilis 14-15%-an. Berarti ada dampak dari status beliau sebagai Ketua Umum PSSI dan juga Menteri BUMN. Tapi yang paling kerasa adalah status beliau sebagai Ketua Umum PSSI. Kenapa saya bilang? Karena Indonesia berhasil keluar dari sanksi FIFA karena kita menolak menjadi tuan rumah. Ya saya bilang menolak lah sebenarnya, walaupun pada awalnya kita meminta bahkan dan akhirnya kita menolak dengan sikap-sikap politisi yang tidak sportif tadi gitu loh. Nah, terus dengan kepiawaian beliau, dengan pengalaman beliau yang malang melintang di dunia sepak bola internasional, beliau membuktikan bahwa Indonesia bisa lolos dari sanksi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Indonesia, tim nasional kita berhasil mendapatkan medali emas di SEA Games. Itu punya dampak ke beliau sebagai Ketua Umum PSSI yang notabene adalah calon wakil presiden, teman-teman. Makanya peningkatannya jelas ya. Nah, ini sekarang kita akan mengkaji dalam perspektif komunikasi politik, tentu lewat pernyataan beliau yang saya tadi katakan. Ada 2 pesan yang saya catat di situ yang sangat menarik. Yang pertama adalah booming, bahwa beliau mengatakan pertandingan Indonesia melawan Argentina akan jauh lebih booming daripada konser Coldplay. Dan itu kalau boleh saya katakan, ini sebenarnya subjektivitas saya katakan benar, itu sangat benar. Kenapa? Karena ketika kita bicara segmentasi sepak bola ini menyasar semua lapisan masyarakat, teman-teman. Jadi pelosok-pelosok desa, pelosok masyarakat paling terpencil sekalipun sepak bola itu akan pasti populer. Karena tidak ada jarak di situ kalau bicara soal sepak bola. Sepak bola disiarkan di semua televisi bahkan. Bayangkan coba seperti halnya Ronaldo dan Lionel Messi bertanding dalam El Clasico. Wah, itu animo masyarakat lumayan besar banget, apalagi nanti Argentina main ini yang akan menjadi yang akan datang masuk dalam tim itu ya, salah satunya Lionel Messi sebagai kapten tim nasional Argentina. Ini akan membuat animo semakin besar tentunya, teman-teman. Apalagi Indonesia salah satu fans klubnya Barcelona dan PSG yang pernah menaungi Lionel Messi, ataupun Lionel Messi pernah membela 2 klub itu. Ini menarik ini. Jadi efeknya sangat istimewa. Jadi pesan yang pertama itu adalah Nah, ini maaf ya sebelum kita bahas lagi. Ini kan konteks komunikasi politik. Dalam bicara soal konteks komunikasi politik, yang pertama itu bicara tentang komunikator politik. Kalau komunikator politik jelas di situ ada Pak Erick Thohir sebagai komunikatornya. Yang kedua bicara tentang pesan. Bicara tentang pesan, jelas tadi yang saya katakan ada 2 pesan. Yang pertama pesan animo masyarakat yang besar, tingkat kepopularannya yang lebih tinggi ketimbang konser Coldplay yang menyasar seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak kecil
menjelang dewasa, besar, dewasa, tua, dan sangat tua. Jadi semua masyarakat akan tertuju pada sepak bola ini, apalagi Argentina juara Piala Dunia 2022 kemarin, teman-teman. Jadi masyarakat akan semakin penasaran nih kapan semakin menunggu-nunggu dengan statement beliau tadi, dengan konferensi pers tadi. Kapan nih agendanya? Ada beberapa yang bilang di tanggal 19 Juni. Nah, kalau kita bicara soal kapasitas ya, ini kalau tadi saya mengutip di di beberapa media atau di Republika, untuk konser Coldplay itu kisaran tiketnya yang dijual adalah kisaran 50.000 sampai 60.000. Sedangkan kalau bicara sepak bola, tribun sepak bola untuk Gelora Bung Karno itu 77.100 sekian. Bayangkan, itu besar. Itu yang di stadion ya. Belum lagi yang nonton di televisi yang menyasar ataupun disiarkan ke seluruh pelosok tanah air kita. Akan berapa banyak tuh yang menonton? Ibarat saja di 38 provinsi semuanya menonton. Wah, ini efeknya lumayan besar loh. Ini pesan itu yang disampaikan besar banget. Pasti dengan istilah beliau booming, pasti sangat booming, bahkan akan di atas ekspektasi, karena masyarakat akan menunggu itu. Ini pesan yang pertama ya. Pesan yang pertama terkait dengan booming, kebumingan atau kepopulerannya pasti akan lebih populer, jauh lebih populer daripada konser Coldplay. Ini objektivitas saya dalam menilai, dalam mengkaji, dan dalam menganalisis ya. Saya mencoba untuk berpikir gimana caranya objektif. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, beliau berkata bahwa kan beberapa media bertanya Indonesia atau PSSI harus merogoh kocek lumayan tinggi untuk mendatangkan Argentina. Yang disebutkan angkanya itu 70 miliar bahkan. Memang itu angka yang besar. Tapi ketika kita bicara tentang prestasi, Argentina ini bukan tim lemah, bukan tim ecek-ecek. Tim pemenang Piala Dunia 2022. Jadi harganya jauh lebih mahal, teman-teman, karena mengangkat trofi Piala Dunia itu tidak mudah. Apalagi Indonesia yang belum pernah masuk di pertandingan Piala Dunia, walaupun waktu dulu kita masih di penjajahan Hindia Belanda, kita pernah ya 1 kali. Tapi hari ini ketika kita merdeka menjadi Indonesia itu belum pernah sama sekali mencicipi Piala Dunia. Nah, ini semangat itu yang akan disampaikan oleh Pak Erick Thohir. Tentu pesan yang kedua adalah tidak perlu berpikir tentang berapa duit yang harus dikeluarkan, tapi berpikirlah bagaimana anak-anak muda kita, tim nasional kita itu dari mental yang paling bawah menjadi mental paling tinggi. Jadi punya mental tinggi untuk menghadapi tim sebesar Argentina. Ketika nanti menghadapi tim-tim yang biasa saja, dia santai-santai saja, karena mentalnya sudah kebentuk. Dia ingin mencoba meniru bagaimana Real Madrid selalu memenangkan juara Piala Champion, karena mental, teman-teman. Sebenarnya mental juara itu perlu dididik dan ditumbuhkan dari pemain-pemain muda kita, tim nasional kita. Itu yang akan diajarkan. Jadi pesannya apa? Tentu untuk anak-anak muda kita, bahwa kita ini punya harapan besar. Anak-anak muda kita ini, kaum milenial kita, pencinta sepak bola, dan adik-adik yang bermimpi untuk menjadi pemain sepak bola. Kita punya mimpi suatu hari nanti kita akan bertanding di Piala Dunia. Tidak hanya pertandingan persahabatan yang bertajuk matchday FIFA, walaupun masuk agenda resmi FIFA ya, tapi kita lebih bermain nantinya di Piala Dunia bahkan. Alhamdulillah, harapan itu yang akan dibangun oleh Pak Erick Thohir. Di situ pesannya menyasar 2 kelompok. Pertama jelas kelompok milenial yang punya harapan, yang berikutnya adalah lapisan masyarakat, seluruh masyarakat sampai pelosok desa. Nah, ini istimewa, teman-teman. Bicara soal pesan, ini pertama yang bicara soal pesan. Yang ketiga
yang ketiga ya. Yang ketiga bicara soal saluran jelas. Tadi di situ sudah jelas ya. Salurannya ada media massa, media sosial dan lain sebagainya, cetak ataupun audiovisual dan lain sebagainya, radio ataupun yang lain lah. Intinya tinggal kita ini menyikapinya, perspektif pendekatannya, apakah kita bicara tentang pendekatan yang lebih pada proses ataupun lebih kepada agenda setting. Kalau bicara soal proses, jelas semuanya pasti akan ada prosesnya, tidak ucuk-ucuk tiba-tiba Argentina tiba-tiba jadi bahasa Indonesia, enggak. Itu ada pengkajian dan proses panjang, karena merogoh kocek tidak sedikit pula gitu kan. Nah, yang kedua, pendekatan agenda setting, teman-teman. Jelas kalau pendekatan agenda setting, pertanyaan saya yang mendasar, kok ada pertanyaan dari salah satu wartawan yang menghubungkan animo masyarakat terhadap pembelian tiket konser Coldplay dengan pembelian tiket pertandingan Argentina dan Indonesia. Kenapa? Nah, itu pertanyaan yang menarik. Kalau saya mulai mengkaji, dua-duanya ini kan stakeholdernya jelas. Kalau di PSSI jelas Pak Erick Thohir yang juga sebagai masuk dalam bursa calon wakil presiden, dan Coldplay ini, konser Coldplay ini ada stakeholdernya juga di pemerintahan. Siapa? Yaitu Kementerian Menteri Menparekraf yang notabene adalah Pak Sandiaga Uno, teman-teman. Pak Sandiaga Uno ini juga masuk dalam bursa pencalonan wakil presiden, bahkan menempatkan posisi nomor 1 dalam survei indikator. Ini menarik. Jadi pertarungan dua sahabat sebenarnya dalam meramu strategi untuk mendapatkan ceruk-ceruk nilai-nilai elektabilitas yang tinggi ataupun efek elektoral yang lumayan besar nantinya. Hebat, mantap. Ini keren dan itu saya kira positif. Ini yang salurannya. Yang keempat, komunikan. Jelas komunikannya kita ini sebagai masyarakat ya. Nah, yang terakhir feedback, teman-teman. Kalau bicara feedback, jelas nantinya apakah kemudian akan ada efek elektoral ataupun kenaikan elektabilitas dengan pertandingan sepak bola tadi. Walaupun kemudian Pak Erick Thohir bilang bahwa jangan pernah menghubung-hubungkan antara pertandingan sepak bola dengan politik. Memang iya Pak, tapi disadari bersama elektabilitas Pak Ganjar itu turun gara-gara Indonesia itu gagal jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Jadi antara politik dan sepak bola sudah menjadi satu kelihatannya di Indonesia tuh. Jadi menjadi satu, teman-teman. Makanya ya wajar-wajar saja semua orang itu berpikir seperti itu, dan sah-sah saja semua orang itu punya perspektif dalam konteks politik. Itu saya kira wajar. Saya pun menilai ya wajar. Bapak punya agenda setting untuk menaikkan elektabilitas Bapak, ya itu wajar-wajar saja. Nggak jadi soal gitu loh. Tinggal masyarakat nanti akan menilai. Karena memang kita menilai itu dalam konteks keberhasilan ataupun prestasi. Saya kira itu, teman-teman. Jadi itu menarik, teman-teman. Pesan-pesan yang disampaikan itu sangat keren dan perlu kita kaji bersama, kita diskusikan bersama. Kalau teman-teman ada yang kurang pas, kurang nyaman, kita diskusi di kolom komentar ya. Kita berdialek di situ, kita berpikir di situ untuk hal-hal lain semisal nggak apa-apa. Dan di video berikutnya insya Allah saya akan kupas untuk dampak konser Coldplay untuk Pak Sandiaga Uno, karena beliau ini salah satu stakeholdernya, teman-teman. Oke teman-teman, bagi yang belum subscribe, like and share, dan juga tombol loncengnya untuk notifikasi video saya berikutnya. Oke, assalamualaikum. Yang pasti kalau tiketing, kok saya yakin ya lebih booming dari Coldplay. Betul. Hah? Kemarin saya cuma lihat di sosial media ya, bukan saya yang bicara loh, ya enggak. Katanya kalau Coldplay ya beberapa tahun lagi bisa datang. Tapi kalau tim Argentina ke Indonesia belum tentu 20-30 tahun sekali datang. Betul? Belum tentu. Artinya apa? Ini pertandingan bersejarah. Buat Argentina, buat Indonesia, dan tentu generasi muda
pesepak bola Indonesia. Sudah diajak main sama Argentina, mentalnya masih di bawah atau udah mulai di atas. Ini mental yang dibangun gitu. Ya. Dan tentu kita jangan hiruk pikuk ya mengenai berapa dibayar, berapa di ini ya. Tadi emang nggak percaya sama PSSI gitu. Hah? Seakan-akan PSSI itu miskin gitu. Ini yang di depan ini bukan kaleng-kalengan ini. Ya. Ini sengaja karena media takutnya nggak percaya, saya datang pakai jas ini. Ya. Pakai jas ini. Kalau pakai jeans kayak Pak Arya tangan pendek, ditanyanya lebih dalam lagi nanti, iya nggak? Jadi intinya jangan bicara uang. Ya, kalian yakin kita sedang membangun PSSI yang transparan. Ya, dan kita yakini ini bukan hanya komersial tapi apa? Pembangunan mental buat tim nasional kita. Jadi harganya nggak bisa dihitung dengan uang. Kemarin juara SEA Games, apa kalian mau hitung-hitungan pakai uang? Enggak. Ketika para pemain ya bicara bonus, saya bilang pasti akan jauh lebih tinggi ya daripada yang pernah kalian dapat. Saya yakin tiap hari ini mengalir bonus buat mereka. Tetapi saya sangat keberatan kalau kita mau main bola karena uang. Kita berada di lapangan karena kecintaan kita bermain bola, kecintaan kita kepada negara kita. Nah karena itu tadi kita jangan biaya. Kita ini bicara apa? Nyali, mental kita. Indonesia sepak bolanya mau bangun dari tidur itu, ya. Yang lain? Ya, silakan. Ya, sini. Yang depan. Oh, venue. Maunya di mana? Hah? Maunya di mana? Ya udah dijawab ini. Ini kan mereka udah kunjungin Gelora Bung Karno, sudah dilihat. Qualified tidak? Daniel? Perfect. Kata-katanya perfecto. Perfecto. Ya enggak? Jadi mainnya di sini, ya. Ini langsung dikunjungin, melihat tadi, ya. Jangan sampai Gelora Bung Karno ini ya tidak didatengin tim-tim besar ke depan, ya. Ini baru langkah awal Argentina, oke?